Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal 9 pasukan iblis dan keturunannya. Iblis dalam etimologi bahasa Arab diambil dari kata balasa, yang artinya tidak mempunyai kebaikan sedikitpun. Man la khaira. Sebagian pakar bahasa Arab ada pula yang mengatakan diambil dari kata ablasa, yang berarti putus asa. Hal ini dimaksudkan karena iblis telah berputus asa dari rahmat Allah. Menurut riwayat, dahulu iblis bernama Nail, atau sebagian riwayat mengatakan Ajajil. Setelah dikutuk Allah, ia dipanggil dengan nama iblis. Iblis diciptakan Allah dari nyala api. Mengenal musuh merupakan bagian dari perlawanan terhadapnya. Bagi orang beriman, dan iblis dan setan merupakan musuh yang nyata. Quran Surah Yasin halaman 36. Lantas, siapakah iblis dan setan itu? Kemudian, bagaimana pula perbedaannya? Jadi, iblis merupakan nama sesosok makhluk. Ia adalah nenek moyang dari bangsa jin, sebagaimana Adam merupakan nenek moyang umat manusia. Seperti jin yang lain, iblis diciptakan Allah dari api. Quran Surah Al-A'raf halaman 7. Jadi, iblis sebangsa dengan jin, sebagaimana firman Allah, dia iblis adalah dari golongan jin. Quran Surah Al-Kahfi halaman 18. Dahulu, makhluk yang sebelum bernama Nail atau Azajil sebenarnya makhluk yang paling soleh di antara para malaikat. Secara penciptaan, ia lebih mulia dari malaikat yang diciptakan dari cahaya, sedangkan ia diciptakan dari ketika Allah mengatakan, ada di antara makhluknya yang akan menjadi iblis, seluruh malaikat meminta kepada Nail agar didoakan tidak dijadikan Allah menjadi iblis. Ia mendoakan seluruh malaikat, tapi lupa mendoakan dirinya sendiri. Akhirnya dirinya lah yang ternyata menjadi iblis Nail. Inilah yang dilaknat dan diusir dari surga karena membangkang kepada Allah ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Setelah dilaknat, ia diberi nama iblis. Ia berdoa agar dipanjangkan umur untuk bisa menyesatkan manusia. Jadi, hingga saat ini, iblis masih terus ada bersama anak keturunannya untuk menyesatkan umat manusia. Adapun setan merupakan sifat dari iblis. Setan bukanlah makhluk, melainkan sifat sama halnya dengan kata munafik atau fasik. Jadi sebutan setan tidak hanya berasal dari golongan jin, tetapi juga dari golongan manusia. Sebagaimana firman Allah, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan jin. Quran Surah Al-An'am halaman 6. Dalam Majma' Al-Bahrain disebutkan setan secara etimologi bahasa Arab diambil dari kata syatana yang bermakna menjauh. Ini dimaksudkan mereka yang disebut setan jauh dari Allah dan menjauhkan orang beriman dari Rabb mereka. Ja'far Syairat Madari dalam Syahwa Tafsir Lugat Quran mendefinisikan setiap makhluk yang sangat susah menerima kebenaran dan hakikat, baik dari golongan manusia atau jin atau dari kalangan hewan sekalipun, maka ia termasuk setan. Jadi,
Manusia bisa disebut setan jika ia menjauhkan orang dari Allah. Setan merupakan sebuah entitas dan laqab atau gelar yang memiliki makna membangkang atau menentang. Setan dimaknai pula sebagai penyebar fitnah dan menyesatkan. Sedangkan jin adalah satu bangsa seperti halnya bangsa manusia. Kendati iblis berasal dari golongan jin, tidak seluruh jin menyesatkan. Ada pula di antara jin yang soleh dan beriman. Jadi, makhluk berakal dari bangsa jin dan manusia sama-sama berpotensi untuk bisa menjadi setan. Allah telah menciptakan jin terlebih dahulu sebelum menciptakan Adam yang menjadi manusia pertama. Quran Surah Al-Hajr halaman 15. Jin telah menjadi penghuni pertama di muka bumi sebelum manusia. Namun, bangsa jin sering melakukan pertumpahan darah dan kerusakan. Berdasarkan riwayat Al-Baihaqi dari Tha'labah Al-Kashyani, Rasulullah SAW pernah memberikan spesifikasi bangsa jin. Jin terdiri dari 3 jenis. Ada yang bersayap, mereka terbang di udara. Ada yang berupa ular dan anjing. Ada pula jin yang menempati suatu tempat dan berjalan seperti manusia. Selain riwayat ini, ada pula yang menyebutkan jenis jin yang disebut Al-Gilan yang mampu berubah berbagai rupa dan bentuk. Kaum cendekiawan dan bangsawan dari golongan jin disebut dengan Ifrit. Kaum ini dikenal pula dengan kecerdikan dan kekuatannya. Quran Surah Al-An'am halaman 27. Setan dan jin diciptakan untuk menjerumuskan manusia kepada perbuatan dosa dan berlomba-lomba mengajak manusia ke neraka. Awalnya merupakan penghuni surga, akan tetapi karena sikap sombong yang tak mau bersujud pada Adam alaihissalam, lantas Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surga. Inilah 9 nama-nama iblis dikutip dari kitab Maraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang bersumber dari hadis Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 1. Iblis Jalanbur. Jalanbur bertugas untuk menggoda baik laki-laki atau perempuan, terutama saat datang ke pusat perbelanjaan, agar manusia boros ketika berbelanja. Jalanbur juga menggoda para pedagang agar melakukan tindak penipuan atau kecurangan saat bertransaksi dengan pembelinya, menggoda penghuni pasar dalam bertransaksi jual beli dengan menyuruh melakukan kedustaan, penipuan, merayu dan sumpah palsu. 2. Iblis Dasim. Dasim bertugas untuk menggoda manusia dalam hal makanan. Mereka menggoda manusia agar tak pernah merasa kenyang. Jika manusia tidak membaca doa saat makan, maka Dasim akan lebih mudah untuk menjerumuskan manusia. Maka dari itu, usahakan untuk selalu membaca doa sebelum kita menikmati makanan. 3. Iblis Wasnan. Dan memiliki tugas untuk meniupkan tepung ke mata manusia agar manusia menjadi mudah merasa ngantuk. Kelompok setan ini ada terutama saat mendengar nasihat seperti pengajian atau semisalnya. Intinya setan ini yang menggoda agar tak fokus mendengar nasihat-nasihat kebaikan. 4. Iblis Tibir. Tibir ini tugasnya menggoda manusia untuk mudah terpancing emosi dan tidak berpikir panjang. Iblis ini membuat hati tak pernah merasa tenang dan merasa gelisah terus-menerus. Apabila manusia tergoda dengan tibir, maka dia mudah sekali untuk emosi dan memasang raut wajah cemberut terus-menerus.
5. Iblis kan. Bagi orang yang merasa malas menunaikan salah satu kewajiban muslim, yakni sholat, maka kalian terhasut kalian setan kanjat. Disebutkan bahwasanya setan ini bertugas khusus untuk menggoda manusia untuk tidak sholat. 6. Iblis walhan. Iblis yang disebut walhan ini bertugas untuk menggoda manusia agar melalaikan kesempurnaan air wudhu. Padahal sempurnanya sholat adalah sempurnanya wudhu. Walhan bekerja keras saat berbisik di telinga manusia agar tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Iblis mathun. Mathun ini bertugas untuk merayu manusia supaya mengadu domba, mencela, mencaci maki, dan menyebar fitnah. Berhati-hatilah tergoda dengan setan ini, maka bisa menjadi keburukan dan jariah, yakni selama ia bergulir maka kita akan dapat tabungan dosa keburukan. Bagi kamu yang suka berkumpul dengan teman-teman lalu gibah tentang keburukan orang lain, bisa jadi mathun ada di sekitar kalian dan sedang mengganggu. 8. Iblis a'war. Setan ini menggoda manusia untuk dekat-dekat dengan perbuatan dosa besar, yakni zina. Iblis ini membujuk manusia untuk melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis dengan memberikan syahwat yang tinggi agar manusia melakukan hubungan terlarang. Tak pandang bulu, setan a'war selalu menggoda baik mereka yang masih lajang atau sudah bersuami, akan tetap dibujuknya. 9. Iblis Abyad. Iblis bernama Abyad disebutkan sebagai panglimanya setan, sebab setan inilah yang menggoda bukan dari manusia sembarangan, yakni nabi, ulama, dan juga para wali. Bila tergoda oleh setan Abyad ini, maka nanti ia akan merasa menunjukkan kesombongannya dan merasa paling hebat sebagai manusia. Kita wajib memperkuat iman, bisa mengalahkan tipu daya setan dengan rutin memanjatkan doa perlindungan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lima bangsa jin yang sering di dunia manusia. Dalam kehidupan di alam semesta ini, manusia diciptakan hidup berdampingan dengan jin di alam yang berbeda. Meski terpisah dalam ruang dan waktu, dua jenis makhluk ini kerap melakukan interaksi yang disengaja maupun tidak. Tentu saja hal ini sangat menakutkan, mengingat bentuk dan alamnya sangat jelas-jelas berbeda. Manusia juga yang sering bertamu secara diam-diam, golongan dari bangsa jin juga kerap melakukannya. Hal yang sama inilah yang patut kita waspadai. Para jin juga memiliki tugas khusus untuk menggoda manusia sesuai dengan kemampuannya. Hal ini adalah sumpah iblis saat diusir dari surga, bahwa dirinya dan juga pengikutnya akan terus menggoda umat manusia hingga kiamat tiba. 1. Jin al-Jan. Jin al-Jan yang serupa dengan manusia. Keturunan kaum al-Jan biasa disebut sebagai Banu Jan. Mereka adalah jenis jin yang kehidupannya hampir mirip dengan manusia. Kaum al-Jan ada yang berjenis kelamin jantan, betina, muslim, non-muslim, makan, dan tidur, dan sebagainya. Banu Jan merupakan penghuni pertama dari bumi sebelum kedatangan manusia dari ras Adam dan Hawa. Jin al-Arwah. Al-Arwah
Jin menyamar yang ditakuti manusia. Makhluk dari golongan ini terkenal kuat dan suka usil terhadap manusia. Keahlian utamanya yang dimiliki oleh jin lain adalah mereka bisa berubah bentuk sesuai dengan keinginannya. Kebanyakan hanya untuk usil dengan menakut-nakuti dan melemahkan iman seorang manusia. Kadang para jin al-arwah berubah menjadi kerabat dan sanak saudara kita yang telah tiada untuk mengecoh pandangan dia penggoda sejati hingga kiamat tiba. 3. Jin asyaiton. Hampir sama dengan al-arwah, asyaiton merupakan jin yang bertugas menggoda aspek keimanan seorang manusia. Disebutkan dalam Al-Quran, mereka masuk dan berjalan melalui aliran darah. Maka dari itu, asyaiton dapat dengan mudah masuk ke dalam hati manusia, membisikkan rencana jahat berupa kekafiran, kufur, dan dosa lainnya. Tapi kebanyakan manusia lebih takut pada jin al-arwah daripada asyaiton yang mempunyai daya rusak paling besar di antara jenis jin lainnya. 4. Jin A'mir. Al-A'mir yang suka menirukan manusia. Jin Al-Amir sering menampakkan diri. Jenis jin ini sering mengikuti gerak-gerik manusia, terutama pada saat beraktivitas. Al-A'mir bertujuan ingin menggoda manusia dengan perbuatannya tersebut. Saat kita mendengar sesuatu seperti orang, entah itu mandi, berlari, berbicara, ataupun bertepuk tangan, tapi setelah dicek ternyata tak ada satupun manusia yang berbuat demikian. Hal ini merupakan pekerjaan dari jin al-A'mir yang hendak menggoda terhadap manusia. 5. Jin al-Ifrit. Jin ini termasuk jenis yang paling banyak digunakan oleh manusia, tentunya dengan berbagai macam tujuan. Mereka kerap dipakai sebagai khodam pembantu manusia, terutama para dukun, penyihir, dan tukang ramal. Jin Ifrit kerap melakukan tipu daya kepada manusia, menghembuskan rayuan semu, dan sangat halus dan penuh dengan jebakan. Mereka yang terbuai makin tak sadar bahwa perbuatannya telah melenceng dari jauh dari syariat agama. Dunia jin memang penuh dengan misteri. Selain kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas, alam gaib tersebut sangat dilarang untuk dimasuki oleh manusia. Begitupun sebaliknya, cukup kita imani dengan baik dan menghargai keberadaan mereka sebagai bentuk kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Marah, emosi, stres, depresi adalah tugas setan menyertai manusia pada saat tertimpa musibah. Setan ini membisiki manusia yang tertimpa musibah untuk meronta, berteriak, memukul pipi dan wajah, menolak dan tidak rela dengan ketetapan Allah. Bahkan setan membisiki manusia agar menyalahkan Tuhan. Hanya kepada Allah kita berlindung dan minta pertolongan. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim.